bersama saya, Meliana. Saat ini saya akan membahas materi perilaku konsumen di bab 6 tentang persepsi konsumen dan informasi. Di sini ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian persepsi konsumen, yang kedua proses persepsi konsumen, yang ketiga pengertian citra, yang keempat pengolahan informasi, yang kelima pembelajaran konsumen. Pertama akan kita bahas yaitu pengertian persepsi konsumen. Kita tahu persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Penilaian seseorang konsumen terhadap kualitas produk yang diterima didasarkan pada persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Faktor eksternal, faktor yang digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan. Proses persepsi konsumen. Terdapat 3 tahap dalam proses persepsi konsumen, yaitu yang pertama, tahap pertama atau tahap ke-1, explore suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen. Yang kedua, attention, merupakan tahap di mana konsumen mengolah informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi. Tahap ketiga, interpretation, adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan pesan tersebut, yaitu penampilan fisik. Penampilan fisik ini sering membuat konsumen keliru menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Yang kedua, stereotip. Stereotip adalah prasangka, memacu pada kecenderungan dalam menilai seseorang dalam kategori tunggal pada suatu kelas. Selanjutnya, isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan melalui konsumen. Selanjutnya, kesan pertama pada saat bertemu pertama kali dan mendapatkan sapaan serta pelayanan yang mengesankan. Konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut berkualitas, meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Persepsi timbul karena adanya stimulus atau perangsangan dari luar yang akan mempengaruhi seseorang melalui kelima alat inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut akan diseleksi, dikelola, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Proses persepsi konsumen, yaitu seleksi. Proses persepsi diawali dengan adanya stimulus yang mengenai panca indera yang disebut sebagai sensasi. Ada 2 faktor yang merupakan karakteristik stimulus yang dapat mempengaruhi pemilihan konsumen dalam memilih stimuli, yaitu faktor dari stimuli itu sendiri. Yang kedua, faktor internal. Pengolahan. Ketika seseorang melakukan penilaian, orang tersebut mencoba menilai berdasarkan sebab internal maupun eksternal. Cara penilaian persepsi yang paling sering digunakan yaitu yang pertama, persepsi selektif. Orang-orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan kepentingan mereka. Yang kedua, melalui halo efek, menggambarkan kesan umum tentang seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga, kontak efek, evaluasi karakteristik seseorang melalui perbandingan dengan orang lain. Yang keempat, proyeksi, memasukkan karakter seseorang dengan orang lain. Yang kelima, stereotyping, menilai seseorang berdasarkan persepsi dari kelompok lingkungan orang tersebut. Persepsi dan pembuatan keputusan konsumen didasari pada pertama, masalah.
Yang kedua, keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang citra. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek. Dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktunya. Citra tersebut terdiri dari citra merek dan citra toko. Yang dimaksud dengan citra merek yaitu persepsi dan keseluruhan persepsi terhadap merek. Yang kedua yaitu citra toko. Citra toko merupakan faktor fungsional dan faktor psikologis yang didasarkan oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembelanjaan tersebut. Citra perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif di perusahaan tersebut. Pengolahan informasi pada konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Pengolahan informasi. Stimuli atau rangsangan. Stimuli atau stimulus merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli terdapat dua bentuk, yaitu stimuli pemasaran dan stimuli lingkungan. Apa itu stimuli pemasaran? Setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen, produk-produk dan komponennya, seperti kemasan, isi, ciri-ciri fisik adalah stimuli utama. Yang kedua, stimuli lingkungan. Stimuli lingkungan yaitu stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan. Manfaat mempelajari teori pengolahan informasi. Mempelajari teori pengolahan informasi dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu kita dapat mengetahui dan memahami sejarah teori pengolahan informasi. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami asumsi teori pengolahan informasi. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami konsep teori pengolahan informasi. Kita dapat mengetahui dan memahami model pengolahan informasi. Kita juga dapat mengetahui dan memahami berbagai kritik terhadap teori pengolahan informasi. Pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dan memberikan produk dan merek produk tentang apa yang dia sukai. Konsumen akan menyesuaikan perilakunya dengan pengalamannya di masa lalu. Pembelajaran konsumen. Kesetiaan pelanggan. Nilai keseluruhan pelanggan bagi perusahaan antara lain mengurangi biaya pemasaran, trade lever, menarik pelanggan baru, dan waktu untuk merespon ancaman dari pesaing. Pembelajaran konsumen. Misalnya produk Sovel, lotion anti nyamuk. Kedua, ketika seseorang sudah merespon produk tersebut, maka diingatkan jika memakai Sovel sebelum tidur tidak akan digigit nyamuk. Pembelajaran konsumen yang kita ketahui juga melalui pembelajaran asosiasi kognitif. Pembelajaran asosiasi kognitif itu merupakan perolehan dari refleks baru tetapi merupakan perolehan pengetahuan baru. Pengondisian merupakan pembelajaran yang diakibatkan oleh keterbukaan terhadap berbagai hubungan, di antaranya sebagai peristiwa dari lingkungan. Sekian pemaparan tentang bab dari saya. Terima kasih.